barang, ada dangdut, saya mau nyawer dulu bentar gitu ya kan. Ganti di jamak, nggak boleh dikosor. Jadi kosor syaratnya yang pertama adalah harus perjalanan mubah. Perjalanan yang diperbolehkan. Artinya bukan maksiat. Bukan maksiat. Terus Pak, saya dikosor doang, nggak dijamak, boleh nggak? Boleh. Perjalanan 85 sampai 90. Sini mah daerah sini mah banyak masjid. Udah saya sholatnya kosor aja. Johor, Allahu Akbar. 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ntar asal sholat lagi, kosor juga 2 rakaat, boleh. Jadi jamak doang boleh, kosor doang boleh, dijamak dan dikosor juga boleh. Tapi harus sendiri atau berjamaah terhadap yang kosor. Nggak boleh berjamaah terhadap yang nggak kosor. Ayo sholat, ayo. Orang situ mau sholat Johor 4 rakaat ya. Dia bukan bepergian. Sholat pas tahiyat tengah dia Allah, kita Assalamualaikum warahmatullahi. Dia bingung, wah apa gua kebanyakan ya rakaatnya? Kebanyakan enggak gitu ya kan. Maka jamaahnya harus kepada yang kosor. Maghrib nggak bisa dikosor. Jamaah takdim, maghrib kan nggak bisa dikosor. Sholat maghrib berjamaah sama orang situ, boleh. Kita maghrib sholat sama orang imam masjid dengan 3 rakaat. Habis itu pas isanya kita mundur cari tempat. Allahu Akbar 2 rakaat, boleh. Gitu. Boleh. Karena maghrib kita nggak dikosor, nggak bisa kan dikosor dia satu sama. Gitu. Paham? Ini tata cara melaksanakan sholat jamaah dan sholat kosor. Puyeng roman ini ya. Puyeng, nggak apa-apa. Tapi sedikit-sedikit, yang penting kita tahu ilmunya. Karena emang jarang orang yang make kecuali dalam perjalanan. Kalau orang-orang yang biasa paling dipakai kalau dia berjalan jauh. Kalau bapak kan emang jalan mulu, gitu ya kan. Abang-abang emas-emas emang perjalanannya jauh dulu, ilmu ini harus dipakai. Pak, nggak ada air buat wudu nggak harus pakai keran, pakai air aqua segini juga bisa. Yang penting rukunnya. Wudu itu 3 kali basuhan yang wajib itu yang pertama, yang kedua hanya penyempurna. Berarti wudu 1 kali basuhan boleh nggak? Boleh. Ambil rukunnya aja. Rukun wudu apa aja? Muka, tangan, terus apa lagi? Muka, tangan, kepala, rambut, sama kaki, kuping sunnah. Habis itu udah selesai. Sekali, yang penting lengkap. Nggak harus pakai air seember, enggak. Kita aja kan, ayo pelan-pelan. Buka tapi harus sempurna. Terus tangan, rambut, kaki, selesai. Simple gitu doang. Nggak ada air, tayamum. Pakai debu, bukan guling-guling ya, atau guling-guling lagi di debu. Guling-guling di debu, ya kan? Tayamum cukup begini aja. Basuh muka, basuh tangan, kaki nggak usah, cukup muka sama tangan doang. Mau mandi tayamum juga sama. Mandi hadas besar, maaf nih, yang suami istri berhubungan kan wajib mandi hadas besar. Kalau nggak mandi hadas besar jatuhnya junub. Kalau junub hadas besar, sholat jadi dosa. Nggak ada air, tayamum. Caranya gimana? Basuh muka sama tangan, udah. Nggak usah pakai guling-guling kan. Memang niatnya aja nanti yang beda. Udah biar nggak puyeng, ini aja dulu dah. 2 ya. Tentang jamak takdim, jamak takhir dan kosor. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Paham apa enggak? Yang dipegang ini nih, ya. Yang dipegang yang pertama niatnya di sholat awal. Yang kedua harus 85 atau sampai 90 km. Ya kan? Masih di dalam perjalanan. Belum sampai pulang. Kalau sudah sampai pulang nggak bisa. Makanya besok ketika Ramadan orang ngelakuin kebaikan pasti mudah, Pak. Karena Nabi katakan idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar. Kalau bulan Ramadan datang,
itu pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Itu Nabi yang ngomong. Ada orang bertanya sama saya, Pak, kita yang puasa di dunia, yang aus, yang kelaparan, nama pintu surga yang dibuka. Orang mau pintu warteg Pak yang dibuka, pintu mall. Surga mau kebuka mau tutup juga kita mah gak ada ngaruh-ngaruhnya, karena kita lagi puasa di dunia, katanya. Pintu neraka ditutup, pintu neraka ditutup juga kita gak ada ngaruh-ngaruhnya, orang kita lagi di dunia. Pusidati sayatin, setan pada dibelenggu, tapi orang pada warteg pada buka. Itu siapa? Godaan siapa? Ada yang bertanya kayak gitu. Jawaban saya simpel. Yang dimaksud pintu surga dan dibuka pintu neraka ditutup, potensi orang untuk melakukan kebaikan nanti di bulan Ramadan pasti bakalan ringan. Contoh, malam pertama sholat taraweh, lihat masjid-masjid penuh apa enggak? Malam pertama. Ya, malam pertama. Semua menghormati sholat. Warteg, nasi padang, semua tutup hari pertama. Potensi orang untuk baca Quran, pasti ada, minimal sehari selembar. Atau ada yang satu hari satu juz. Hari kedua setengah juz. Hari ketiga selembar. Hari keempat sudah Allah. Udah selesai, udah gitu ya kan. Hari pertama, enggak, gua harus kuat, tahan gitu. Udah seminggu, ya udah lumayan dah, kita udah dapat seminggu. Waktu sidati saya, ini setan dibelenggu, dikunci. Maksudnya apa? Setan dikunci. Maka ketika pada saat bulan Ramadan kita masih ngikut godaan setan, itu bukan salah setan. Jangan salahin setan. Setan udah dibelenggu. Kata setan, gue udah dikunci begini, gue masih disalahin. Karena setan aja gak mau disetan-setanin. Setan tuh setan. Setan disetan-setanin, gak mau. Kita misalnya batal, ya kan, makan di warteg, ya kan, jauh lah, gue gak mau makan daerah Narogong. Emang kenapa? Gue takut ketemu sama teman-teman, malu. Mau makan di daerah sana aja, Cibubur. Pas masuk, lah temen gua. Kata dia, gua jauh-jauh kesini, lu juga gitu ya kan. Ternyata pas ketika lu nggak puasa, nggak kuat gua mau godaan setan. Bukan setan yang goda. Emang kitanya yang nggak bisa lepas dengan perbuatan setan. Perumpamaannya ya, biar gampang ditangkapnya. Kalau kita bikin kopi, diaduk pakai sendok, muter. Sendok dicabut, air masih muter apa enggak? Masih. Hah? Masih. Ada yang jawab masih, ada yang jawab enggak, ada yang diem aja takut salah. Nyari aman dah, gue diem aja deh ya. Kan kalau kita ngaduk air kita cabut, air masih muter kan ya? Masih goyang ya? Gitu. Perumpamaannya 11 bulan kita diaduk sama setan di kehidupan kita. Hawa nafsu kita itu diaduk sama setan. Ketika masuk bulan suci Ramadan, setan tuh kayak sendok dicabut, setan juga berhenti. Tapi orang terbagi menjadi dua, ada yang emang bisa berhenti, nggak ngikutin setan lagi, ada yang masih ngikutin kelakuan setan. Ya, kita jangan sampai masuk di situ tuh. Ketika kita puasa, tahu-tahu jam 8 kegoda gara-gara temen di nasi padang misalnya, berarti bukan salah setan. Emang kita ngikutin perilaku setan. Makanya ibadah itu capek, Pak. Bener. Jadi orang beriman itu capek. Sholat capek apa enggak? Saya ragu-ragu. Sholat capek apa enggak? Ini jadi orang beriman itu capek, Pak. Capeknya emang di dunia, tapi bahagianya di akhirat. Kata Allah, orang yang tenang-tenang saja di dunia nggak beribadah, entar di akhirat bakal ketakutan. Tapi orang yang takut di dunia, di akhirat bakal tenang. Pilih mana? Terserah. Mau tenang di dunia atau tenang di akhirat? Satu kali sholat, nggak tinggalin sholat 500 tahun neraka. Nauzubillah min dzalik. Makanya ntar di puasa, kalau memang tidak bisa tahan. Pak, saya nggak kuat karena sakit. Yang boleh nggak puasa itu adalah yang bepergian sama yang sakit.
Yang bepergian pulang kampung, pada pulang kampung nggak? Buka puasa itu boleh, tapi kalau nggak kuat. Ini mah kadang-kadang gue besok mau pulang, ya udah, lu nggak usah bangunin gue sahur. Emang apa? Gue mau pulang kampung. Udah pagi-pagi ternyata sahur jam 6:30 dia ngerokok aja. Kata temennya, lu kagak puasa? Musafir. Bukan mau pulang kampung. Ya, jadi kata Ustaz, kalau perjalanan jauh boleh kita nggak puasa. Salah paham itu. Bukannya kalau kita nggak kuat. Sahur mah harus sahur, Pak. Sahur mah sahur. Ntar berjalanan nih, kita berangkat nih ke kampung rambutan, ya kan? Karena perjalanan jauh, siap-siaplah beli nasi bungkus. Takut di jalan nggak kuat. Di perjalanan nggak kuat, makan. Cuma makan itu harus menghormati, nggak usah pakai nawar-nawarin yang lain. Makan. Makan. Tahannya dicemar gitu. Nggak boleh, tetap harus menghormati. Paham? Kadang-kadang kan kita nggak puasa dari perjalanan. Perjalanan harus puasa dulu. Kalau nggak kuat, baru boleh buka. Boleh, tapi maksudnya boleh, nggak dosa. Tapi kalau orang nggak perjalanan nggak puasa, dia dosa. Walaupun harus bayar kodok. Yang perjalanan tetap boleh buka, tapi nanti bayar kodok setelah lebaran. Itu yang pertama. Yang kedua nih, dalam hal puasa jangan sampai enggak, Pak. Apa? Niat puasa malam hari jangan sampai kelewatan. Kalau kelewatan puasa kita nggak diterima. Puasa kita nggak diterima karena kata Nabi, malam yubayyitin niyata qabla al-fajri fala siyama. Orang yang nggak niat puasa Ramadan malam hari puasanya nggak diterima. Tapi tetap nggak boleh batalin puasa. Cuma puasanya nggak dihitung. Makanya nih saya kasih jaga-jaga. Besok malam tarawih pertama niat 2 kali. Niat pertama niat puasa sebulan. Setahun ya. Sebulan yang ngos-ngosan. Ya, ngikutin dari pendapat Imam Malik. Jadi pertama niat satu bulan. Yang kedua baru niat buat besok. Niat 1 bulannya gimana, Pak? Nggak usah pakai bahasa Arab dah. Roman-romannya pada puyang palanya ini kalau pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia aja. Saya niat puasa Ramadan tahun ini sebulan penuh karena Allah Ta'ala. Nanti di situ baru langsung baca lagi. Nawaitu saumal ghadin an adai fardhi syahri Ramadana haji sanati lillahi ta'ala. Dalam hati ngomong, saya niat besok mau puasa Ramadan karena Allah Ta'ala. Jadi malam pertama niatnya 2 kali. Niat sebulan penuh, niat sama besok. Manfaatnya apa? Manfaatnya kata Imam Malik, seandainya di tengah jalan kita lupa, namanya orang lupa kan gak ingat dan gak disengaja, lupa niat, kita punya gacoan di depan, udah masang niat sebulan. Tapi tetap harus niat tiap malam kalau ingat. Kalau lupa, lupa lagi, malam pulang kemalaman langsung tidur, sahur juga kesiangan, udah gua puasa aja, wah lupa niat. Tapi kita udah niat dari pertama sebulan, maka itu masih dianggap sah. Kalau sebulan nggak masang sebulan, malam nggak niat, hari ini kita puasa kita nggak diterima. Tapi tetap nggak boleh makan dan minum. Makanya ibadah itu kalau nggak pakai ilmu berantakan. Makanya yang namanya puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus doang. Semua perlu ditahan. Ini tahan mata. Di perjalanan. Ya kan? Sampai kelewat kadang-kadang. Naik mobil, ini cewek pada motor Mio. Ya kan, tunggirnya kelihatan. Putih lagi. Dia nyari, ada satu teman lagi. Nyari, kejar. Kelewatan kita. Kalau ngelihat pertama kali nggak dosa, tapi yang kedua baru dosa. Astagfirullahaladzim. Sama itu namanya. Ya, ini yang di jalan kan godaannya banyak yang di jalan. Orang kan banyak kadang-kadang di luaran sana, ya kan anak-anak ABG pakai baju kadang-kadang baju adeknya, ya kan ditarik bawah atas yang kelihatan, ditarik atas bawah kelihatan.
Pakai celana pendek begini, mending kalau putih mulus. Garuk ngebul. Ketika lihat pertama di bulan Ramadan, awas hati-hati, jangan sampai meruntuhkan pahala puasa kita. Mata harus dijaga. Yang kedua mulut harus dijaga. Jangan gampang nyakitin hati orang, ngatain orang jangan. Ketika dikatain, diam. Saya puasa. Jelek lo. Gitu aja kan. Ntar buka puasa, lu tadi ngatain gua ya. Sama aja itu kan. Gitu ya kan. Ketika kita dihina, dikatain, apalagi yang perjalanan, suatu panas lagi begini, ya kan? Kadang-kadang orang ada so jagoan, woi, lu belok nggak ngasih sen, lah, sen gua atu-atunya lu pinta, ya kan ada kan? Woi, kalau belok ngasih sen dong, lah sen atu-atunya dipinta sama dia. Ya, kita jangan marah, gitu, tahan, saya puasa, iya pak, iya pak, iya pak. Kenapa? Puasa kita sayang-sayang, yang nilainya lebih akan berkurang. Karena luar biasa, puasa ini jangankan pahalanya, berkahnya aja udah enak. Contoh berkah apa? Buka puasa enak apa enggak? Enak. Air putih ketika diminum azan maghrib sama diminum habis pulang taraweh, rasanya beda apa enggak? Beda. Itu bukan pembalasan pahala. Itu namanya apa? Berkah. Kan kalau pahala dibalas di dunia hancur. Udah saya sampaikan loh. Nah, iya, hancur. Makanya namanya berkah. Kita dapat itu kalau kita nggak puasa, maghrib azan maghrib, ya kita mah biasa-biasa aja. Makanya besok kalau ada yang dengar azan maghrib nih, Allahu Akbar, santai aja. Dalam hati aja ngomongnya. Wah, jangan nggak puasa loh gitu. Kalau yang puasa pasti buru-buru, minimal air putih. Tapi buka puasa pakai sunnah. Apa sunnahnya? Kurma. Lontong wajib gitu ya kan. Lontong wajib gitu. Tapi bukanya jangan langsung es. Itu sunnah Nabi. Makan pertama malah ada Habib yang ngajarin saya, Ustaz kalau buka puasa kurma dulu jangan air dulu. Lengket pip mulutnya. Dalam hati saya begitu ya kan. Mulut lengket mah. Gila, kering banget tadi siang tuh makan kurma. Apa rasanya? Enggak apa-apa. Kita ngikutin Nabi. Ada berkah. Habis kurma baru air. Mau sholat dulu, mau makan langsung boleh. Itu katanya. Doa jangan lupa doa. Jangan lupa doa. Jadi bagusnya itu sunnahnya. Es dulu. Wah, yang umur udah di atas 40 minum es. Pada gue puyeng. Gimana nggak mau puyeng? Glukosa kita turun. Naikinnya bukan pakai hal yang bagus. Kurma itu naikin glukosa. Tapi kalau kita minumnya langsung es, puyeng pada kita. Akhirnya apa? Diajak temennya. Sholat maghrib, Allah gue punya batal gue gitu ya. Ya udah isya, udah isya, wah gue nggak sholat maghrib dong. Ya gitu tadi diajakin. Paham ya? Itu masalah Ramadan besok. Jadi tentang sholat, tentang Ramadan sudah saya sampaikan. Niat jangan sampai lupa. Pak, terawih gimana? Kalau bisa ada waktu terawih. Kalau memang nggak sibuk sama kerjaan, nggak kecapean terawih. Kenapa? Ibadah yang bisa dilakukan di Ramadan terawih doang. Pak, saya 23, silahkan. Kalau saya capek banget, baru pulang ini, saya 11 aja boleh apa enggak? Silahkan. Kalau saya capek banget ini, baru ngantar barang jauh. Kalau witirnya doang boleh enggak? Silahkan. Berapa witir? Ya bagusnya 3 rakaat. Boleh enggak? Boleh. Yang penting kita menghidupkan malam. Pak Ustaz, saya dengar-dengar witir itu kan ganjil. Iya. Katanya 1 boleh Pak Ustaz. Boleh. Ya cuma kan malaikat baru nyatet ya. Ya, malaikat baru mau nyatet ya kan belang sejadah, ambil wudu, pakai sarung, pakai koko, pakai kunci. Allahu Akbar. Serokat. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Kata malaikat, lama rapi-rapinya daripada minimal kita sholat witirnya tadi. Ya, jangan sampai enggak. Khawatir malam itu malam Lailatul Qadar kita enggak dapat. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Jangan sampai kita berpikir gini, jangan sampai gua capek di dunia, di akhirat capek juga. Pengennya kan capek di dunia udah cukup, di akhirat kitanya senang semuanya. Amin ya robbal alamin.
Makanya bersyukur luar biasa di kantor. Kenapa? Bukan hanya dunia doang dikasih, tapi urusan akhirat juga diperhatikan. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Itu kan syaratnya kan 85 1990. Ya. Dari kantor ke Depok nih, di Toljo, itu posisinya kan nggak sampai segitu, dan itu masuk kota. Kondisinya kan tidak ada masjid ya di Toljo itu. Itu apakah bisa dijamaah atau harus sholat di dalam mobil? Yang pertama. Yang kedua, ketika kita pulang kampung nih Pak Ustadz, ataupun kita dalam perjalanan dinas, posisinya itu infonya kan musafir bisa menjamak maksimal 3 hari. Apakah itu bagaimana Ustadz? Tadi kan diinfo dalam perjalanan ya. Nah itu ketika kita dalam perdinasan itu bisa 3 hari atau memang hanya diberi 1 hari itu aja? Ya, baik. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan perjalanan yang kurang dari 85? Perjalanan yang kurang dari 85 tetap nggak bisa dijamah dari rumah. Terus nggak ada masjid. Kalau kita sholat di mana? Mobil ditinggal, diambil orang. Mobil nggak diambil, baksonya hilang. Ya kan? Misalnya. Terus caranya gimana? Saya pernah ngelakuin ketika saya naik kereta. Saya pulang dari Bandung ke Rangkas Bitung habis ngisi acara. Wa ilaha illallah. Kita begini aja. Rangkas Bitung begini saya naik kereta. Iya, untuk kaki nggak hilang. Masih ada begini aja. Akhirnya apa? Kalau saya turun nggak dapat lagi nih kereta terakhir. Akhirnya gimana caranya? Ya udah, sholat lihur matil waktu namanya. Di mobil namanya sholat lihur matil waktu. Apa sholat lihur matil waktu? Sholat untuk menghormati waktu saja. Tapi nanti selesai dari situ kita harus mengkodok. Apa faedahnya? Ini dalam kitab Nihayatul Zain. Orang sholat lihurmatil waktu, seandainya dia belum sampai membayar sholatnya, dia meninggal dunia, itu dianggap sudah sholat. Kenapa? Sudah menghormati waktu sholat. Gitu. Jadi kalau seandainya dari sini ke Jor, nggak ada masjid, toto azan, ya kan? Mau sholat di mana ini? Telat. Sebelum dijaga telat nih, sholat lihurmatil waktu. Caranya gimana? Nggak usah pakai ruku, nggak usah pakai sujud. Di mobil ruku sama sujud nyungsep gitu. Gitu. Di kereta juga sama, nggak bisa. Cukup niat dalam hati, nggak usah pakai wudu. Saya niat sholat maghrib menghormati waktu. Allahu Akbar. Yang penting ada pergerakan beda. Allahu Akbar. Allah gitu. Ada pergerakan beda. Sujud juga jangan terlalu sujud banget. Yang penting ada pergerakan beda dari yang berdiri tegak. Tapi ntar kita nyampe ternyata isya. Maghribnya langsung kita kodok, kita bayar. Sorry, fardhu maghrib kodokan lillahi ta'ala. Dan maghrib bayar kodok. Kenapa? Karena kata diri kita nggak sempat sholat untuk bayar utang. Ya, pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan dinas? Perjalanan dinas, perjalanan pulang kampung dikatakan musafir itu maksimal 3 hari. Besok pulang kampung lebaran, jangan tiap lebaran pulang kampung. Berapa minggu biasanya? 3 minggu. Seminggu, ya seminggu misalnya. Jangan seminggunya dikosor. Pada usaha seminggu loh, pada usaha pada dikosor, berantem sampai rumah. 3 hari doang, lebih dari 3 hari bukan musafir. Namanya, namanya bukan musafir. Apa namanya? Udah mukim orang situ. Nah, bagaimana dengan ikatan dinas? Ikatan dinas kan bukan pulang kampung. Ikatan dinas di sini. Mau selama dinas kita seminggu, ya seminggunya kita boleh musafir, boleh mengkosor. Sama kayak orang bepergian. Hari ini dia pergi ke sono ke Kalimantan 3 hari misalnya. Belum sampai 3 hari dia pindah lagi ke Surabaya. Nggak pulang-pulang ke rumah aslinya, rumahnya di sini pindah. Hitungannya masih boleh jam sampai kosor. Yang penting di tempat itu tidak lebih dari 3 hari. Kenapa dia dinas, perjalanan dinas pergi ke Surabaya? Di Surabaya sampai 4 hari, kosornya cuma boleh jamaknya hanya boleh 3 hari. Ya hari keempat harus sholat biasa. Gitu. Harus karena diem di tempatnya itu lebih dari 3 hari. Kecuali di sini 2 hari, di Surabaya 2 hari, pindah ke Madiun 2 hari. Nah itu tetap masih boleh. Gitu. Dikosor dan dijamak. Gitu. Nah boleh dijamak sama kosor. Asalkan pokoknya ini. Kunci kosor itu perjalanan bukan maksiat dah. Dinas kerja itu kan perjalanan bukan maksiat namanya. Ini rezeki, tugas itu. Kecuali perjalanan maksiat itu yang baru. Jalan-jalan gimana? Maksiat itu kan ya. Jalan-jalan nggak bisa dikosor jalan-jalan.
Kenapa? Namanya jalan-jalan orang lupa sama Allah biasanya. Jarang orang jalan-jalan ke pantai melihat air, subhanallah, jarang. Pasti ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi gitu ya kan. Nah itu ulama berbeda pendapat. Ulama mengatakan nggak bisa dikosong. Dijamak boleh. Apa jalan-jalan nih, besok habis lebaran sama perusahaan diberangkatin ke pantai. Misalnya, dijamak boleh. Tapi dikosong enggak. Gitu. Ya. Jamak boleh, kosong enggak. Ada lagi? Salat yang tadi untuk menghormati waktu itu berapa satu rakaat? Enggak, tiga tetap. Ya tetap menghormati waktu. Kayak sholat biasa, cuma bedanya nggak pakai rukun sujud. Bisa ada di mazhab Syafi'i. Ya, dihormati waktu. Saya pernah melakukan ketika naik kereta. Naik kereta wah susah ini, gitu. Tapi kalau kita lepas aja nggak sholat, kecelakaan, maka kita punya hutang. Gitu. Maka biar nggak punya hutang, kita selalu dihormati waktu. Sampai rumah jam 8, saya sholat isya, habis sholat isya saya sholat qodho maghrib. Saya langsung, kalau qodho itu bayarnya kalau memang langsung boleh, atau kalau ditunda mengikuti waktunya. Asar ya waktunya asar. Maghrib ya waktunya pas maghrib. Ada lagi? Sudah ya? Terus sejam nih udah ya, lebih ya? Karena saya lihat duduknya udah berubah semua ini. Air dilihatin doang, semangka melotot doang warnanya gitu ya. Udah ya? Nah, ada yang mau bertanya? Enggak ada? Tentang sholat? Tentang puasa? Cukup? Boleh. Kalau puasa itu yang tahun-tahun sebelumnya itu masih bisa boleh diganti apa enggak? Masih, tapi dendanya 1 mud setelah 1 hari. Contoh, kan tahun berapa? 2022, 2021 kemarin yang puasa tahun kemarin kita batal 5 hari, belum dibayar. Ini masih bisa dibayar. Ketemu Ramadan, puasa yang tahun 2021 nggak dibayar, habis Syawal kita bayar. Setiap harinya tambah denda, yaitu 1 mud, 1 liter beras untuk fakir miskin. Gitu. Jadi kita puasa, habis puasa 1 liter beras mud tambahannya. Gitu. Jadi dendanya seperti itu. Ya. Tuh tahun depan lagi baru dibayar, ya hitung aja gabung ada berapa. Gitu. Dikaliin. Kemarin banyak juga kayak gini. Ada 50 kilo dah. Ya kalau perempuan mau wajar, yang nggak wajar kan laki-laki. Ustaz, itu sih itu masuk warteg gitu. Ada yang lapor sama saya. Itu dia masuk warteg. Saya bilang, ya mungkin perempuan kali. Enggak Ustaz, laki. Sakit kali. Sehat Pak Ustaz. Oh itu ketiga. Gila kali. Kalau perempuan pasti dia batal kalau perempuan. Ya kecuali yang sudah nggak usul. Cara bayarnya seperti itu. Tapi nggak boleh dibayar vidya doang, qodho juga harus. Ada pernah berdebat sama saya, istrinya hamil, nggak kuat puasa, mau bayar vidya aja nggak bisa, harus bayar qodho. Enggak saya mau vidya doang nggak bisa. Gitu. Enggak saya maksa saya mau vidya doang, silakan. Ya, tapi di akhirat tetap aja punya hutang. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Hal-hal yang perlu ditanyakan boleh nanti japri kepada saya. Masalah sholat, ini gimana Pak Ustaz? Ini saya kasih nomor saya. Cuma kalau nggak dibalas buru-buru, jangan ngambek ya. Ini nomor saya. 08567135 187. Namanya Pak? Oh namanya. Udah 2 kali pertemuan, nama belum tahu. Nama saya Mugi. Karena masalah ibadah ya. Tapi kalau nawar-nawarin kredit, kartu kredit, utang pinjaman online jangan. Kemarin saya ngisi di Bank BNI, pas bagian nawar-nawarin kartu kredit, saya udah pesen. Pak, besok kalau anak buahnya nawarin diri, saya ngomong aja sama bapak ya. Iya. Saya telepon dulu, suruh Pak, mau kartu kredit. Kartu ATM aja gak punya, suruh kartu kredit. Ini nomor telepon saya, handphone. Kalau mau nanya-nanya tentang sholat, tentang ibadah, silakan. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa jawab ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kajian hari ini selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz bisa bermanfaat untuk kita semua dan bekal nanti kita di akhirat. Untuk selanjutnya kita baca hamdalah untuk penutupan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Udah nggak usah biar aktif di. Sing.